Shalom rekan-rekan yang sama dikasihi oleh Tuhan, melalui nas yang telah ditentukan, yaitu 1 Timotius pasal 4, ayat yang ke-7 sampai yang ke-16, dengan topik mahasiswa yang membawa perubahan. Akan tetapi saya mengangkat satu tema, yaitu mahasiswa yang bertahan dalam menghadapi pengajaran sesat. Surat Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak kekasih atau anak rohani, dalam tugas pengembalaan di jemaat Efesus. Rasul Paulus merupakan rasul yang sangat cerdas dan berhikmat, dan bahkan itu pun diakui oleh rasul-rasul lainnya. Kecerdasan Rasul Paulus itu dapat dilihat dalam kitab Perjanjian Baru, di mana dia banyak menulis surat-surat, dan bahkan tulisan-tulisannya pun itu diakui sebagai firman Allah. Sungguh luar biasa hikmat yang diberikan kepada Rasul Paulus, dan terlebih khusus dia menulis di 1 Timotius pasal yang keempat ini. Seorang penafsir bernama Matthew Henry membagi 3 bagian di pasal yang keempat ini. Bagian yang pertama itu ayat 1 sampai yang ketiga yang berbicara tentang mengenai pengajaran sesat. Dan yang kedua ayat yang keempat sampai yang kelima penjelasan mengenai kemerdekaan Kristen. Dan yang ketiga ayat 6 sampai yang ke-16 itu memberikan pengajaran atau pengarahan kepada Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Tidak dapat dipungkiri bahwa Bapak Ibu, rekan-rekan yang sama dikasihi oleh Tuhan, bahwa pengajaran sesat terus-menerus berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, kita ketahui ada aliran yang bernama Arianisme, pada sampai sekarang ini masih berkembang, dan ada suatu aliran yang bernama Pentakostalisme. Itu sungguh sangat luar biasa penjelasan mereka mengenai doktrin tentang Allah. Nah, sebagai mahasiswa pasti ketika kita mendengar hal-hal demikian, pengajaran dari Pentakostalisme, pasti kita akan mengklaim itu adalah suatu kebenaran. Akan tetapi rekan-rekan yang sama dikasihi oleh Tuhan, apa yang mereka katakan itu sebenarnya bertentangan dan tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Nah, lantas suatu pertanyaan yang harus kita timbulkan, bagaimana cara supaya kita mahasiswa dapat bertahan dalam menghadapi pengajaran sesat? Yang pertama ialah melatih diri untuk beribadah. Itu terdapat di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi kita. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Kata latihlah di sini menggunakan tenses present, yang berarti latihlah dirimu terus-menerus untuk beribadah, atau latihlah terus-menerus dirimu beribadah. Nah, kita harus bertanya, mengapa Rasul Paulus mendorong Timotius untuk melatih dirinya beribadah? Dia menjawab itu di ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena ibadah mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Sungguh luar biasa hikmat yang diberikan kepada Rasul Paulus. Di sini dia tidak menolak tentang latihan badani, akan tetapi dia tahu latihan badan ini terbatas. Dia sadar bahwa fisik kita ini pasti akan mati. Akan tetapi dia menulis di sini untuk mendorong Timotius melatih diri untuk beribadah. Kan dia tahu dengan melatih diri beribadah itu berguna untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Nah, dengan melatih diri kita untuk beribadah, kita juga melatih spiritualitas kita. Dengan melatih diri kita, kita melatih spiritualitas kita sehingga kita memiliki spiritualitas yang baik. Dengan spiritualitas yang baik, kita pasti akan memiliki jiwa yang baik, fisik yang baik, bahkan kita akan memiliki hubungan sosial yang baik dengan masyarakat yang ada. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, rekan-rekan yang sama dikasihi Tuhan, latihlah, kita harus senantiasa terus melatih diri kita beribadah, karena itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Dan yang kedua, bagaimana cara supaya mahasiswa dapat bertahan dalam menghadapi pengajaran sesat? Yang kedua ialah memperlengkapi diri dengan firman Tuhan. Itu terdapat di ayat yang ke-13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dan dalam membangun dan dalam mengajar. Rasul Paulus terus mendorong Timotius dalam membaca kitab-kitab suci. Kitab suci dalam ayat ini bisa berarti dalam pengertian perjanjian lama, dan juga ada yang mengatakan mungkin juga sudah ada tulisan rasul-rasul pada saat itu. Rasul Paulus terus mendorong kepada Timotius sehingga supaya Timotius ini mempunyai
mempunyai fondasi yang kuat akan firman Tuhan. Dengan kita memperlengkapi diri kita dengan membaca firman Tuhan dan merenungkannya itu, kita akan memiliki fondasi yang kuat. Dengan fondasi yang kuat ini, ya, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang entah dari mana datangnya, tetapi kita akan tetap teguh pada komitmen kita, pada pengajaran kita, sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat yang akan datang. Nah, itulah mengapa kita melihat bahwa beberapa ada mahasiswa yang meninggalkan kepercayaan mereka, meninggalkan kekristenan, dan pergi kepada aliran-aliran lain atau agama-agama lain, karena mereka tidak memperlengkapi diri mereka dengan firman Tuhan. Terlebih khusus kita sebagai mahasiswa teologi, tepatnya kita harus senantiasa terus memperlengkapi diri kita, karena kita akan senantiasa terus mengajar orang-orang yang ada. Sama halnya ada bohong ketika kita mau mengajar orang-orang tetapi diri kita sendiri tidak belajar. Itu akan mempermalu diri kita. Sebelum kita mengajar, terlebih dulu kita harus belajar. Nah, dengan demikian kita akan memiliki fondasi yang kuat. Dan dengan fondasi yang kuat kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara supaya mahasiswa dapat bertahan menghadapi pengajaran sesat? Yang ketiga, menjadi berkat bagi semua orang. Yaitu saya ambil dari ayat 11, 15 dan ayat 16. Tapi saya hanya bacakan ayat 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Rasul Paulus mendorong Timotius untuk mengajar orang-orang, untuk mengajar jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Begitupun juga dengan kita. Ya, sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang mempunyai perlengkapan yang kuat, mempunyai fondasi yang kuat, kita pun juga harus mengajar orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena pengajaran ini merupakan suatu perintah Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala ketetapan yang telah aku perintahkan kepadamu. Jadi sebagai orang percaya, mau tidak mau kita harus mengajar. Akan tetapi biasanya sebagai mahasiswa itu kita minder dalam mengajar, terlebih khusus mengajar orang-orang yang dewasa. Nah, Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-12 di sini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi, ketika kita mau mengajar, kita itu harus juga menjadi teladan, sehingga apa yang kita ajarkan kepada orang-orang akan menerima kita, baik orang yang tua maupun orang yang muda. Ketika mereka melihat teladan kita, mereka akan menerima apa yang kita ajarkan, dan itu pun juga merupakan suatu perintah yang luar biasa, sehingga ketika kita mengajar orang-orang itu, kita menjadi berkat bagi setiap orang yang bersama-sama dengan kita. Nah, di ayat yang ke-15 dan di ayat yang ke-16 ini luar biasa. Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius, perhatikanlah semuanya itu. Kata perhatikanlah ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris, renungkanlah semuanya itu, hidup di dalamnya supaya kemajuan nyata kepada semua orang. Jadi dengan kita merenungkan firman Tuhan, itu akan membawa kemajuan bagi semua orang. Dan di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi dengan kita mengajar orang lain, kita bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri, kita juga menyelamatkan orang lain dari pengajaran sesat. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan yang sama dikasihi Tuhan, itulah bagian firman Tuhan yang telah kita belajar bersama-sama dengan tema mahasiswa yang bertahan dalam menghadapi pengajaran sesat. Yang untuk dapat bertahan dalam menghadapi pengajaran sesat, yang pertama ialah kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Yang kedua, memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Yang ketiga, menjadi berkat bagi semua orang. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Tuhan Yesus memberkati.